Gue ngelihat ke depan, bener-bener itu seumur hidup gue ya. Gue sering naik gunung, baru nampakin itu orang gede setinggi pohon kelapa. Terus temen gue si Topeng nemuin kaki 1000 tapi bentuknya, tapi gedenya segede manusia. Halo guys, balik lagi dengan gua Lanang di Horror Part. Malam ini gua kedatangan tamu dari YouTuber sebelah, yaitu Bang Jordi, Ya, yang punya pengalaman dengan makhluk mistis di Gunung Cermai. Nah, gimana ceritanya? Langsung kita dengerin dari Bang Jordi. Gimana Bang ceritanya Bang? ya ceritanya gini nih. Gua punya satu circle namanya anak gunung, biasanya jalan sama komunitas-komunitas lain, tapi gue kepikiran kenapa gue enggak naik sama anak-anak satu kantor gitu. Oke, jadi tuh pergi ke gunung itu bareng-bareng sama anak kantor gitu. Anak kantor Oke. kurang lebih cowok itu 5 orang, Oh, 5 atau 6 orang dah, oke. terus ceweknya 3, Ceweknya 3. cewek 3, Cowok 5 berarti berlapan ya? ya kurang lebih segitu. Pas perjalanan gue nggak punya gelagat apa-apa tuh sama temen-temen, cuman dari berlima gue cowok, ada satu temen gue yang ibaratnya sering ngeliat dari pas gue pertama naik ke Gunung Cikuray, Gunung Gede, selalu sama dia. Terus ya dia kalau misalkan ngelihat sesuatu itu selalu bilang, nggak pernah diem. Padahal kan yang namanya anak gunung itu nggak mesti harus cerita, bikin temennya down gitu kan. Iya, iya. Oh, jadi salah satu tuh ada yang sensitif gitu maksudnya. Ya sering ngeliat tapi ke orang lain nggak pernah nampakin. Kalau dia kayak punya mata batin gitu sih. Oh, jadi dianya tuh punya mata batin gitu. Nah. Oke. Terus dia setiap lihat tuh ngomong-ngomong ke yang lain gitu. Ngomong, salahnya dia ngomong. Coba kalau misalkan nggak ngomong, kalau sama temen cowok sih nggak jadi masalah. Kalau Iya. kita temannya cewek, Iya, pasti kan takut ya. iya, takut down atau gimana. Namanya ngerti. hutan, gunung, Iya, benar. gitu. Terus nggak punya gelagat apa-apa tuh gua sama anak-anak. Cuman pas perjalanan dari pos 1 ke pos 2 nggak apa-apa. Sorry. Itu kejadiannya waktu itu kan udah sampai di sana gitu ya. Udah lagi di gunung mana tadi? Gunung Cerme. Itu pas naik malam siang. Gua dari siang ketiban malam. Oke. Jadi siang ketiban malam gimana? Jadi perjalanannya agak lama karena gua bawa 3 perempuan. Oh, iya. Ya. Ngerti. Jadi sampai sana? Ya nyampe sana ceritanya gini sih. Gimana? Gue jalan sama anak-anak, nggak nemuin gelagat apapun, tapi pas nyampe apa ya, pos 3 kalau nggak salah, itu si cowok temen gue yang inisial T, dia bilang sama gue, dia kan jalan sama gue paling belakang. Pas jalan dia bilang, bisikin gue diikutin anak kecil. Oh, dia bilang tiba-tiba begitu. Nah, bilang sama gua. Terus gua udah Noel dia, diem. Cukup lu yang tahu sama gua. Yeah. Kirain gua kan udah kan. Taunya dia masih ngomong-ngomong ke yang lain. ngomong ke yang lain. Pantesan kata gua perhatiin. Kok dia agak buru-buru jalan, kok dia agak buru-buru gitu. Tapi gua salutnya sama dia itu enggak yang namanya down ataupun takut. Oke. Jadi dia tetap ya udah biasa aja gitu. Nah, biasa aja. Dia cerita sama satu perempuan, namanya gua nggak sebutin nama lah. Iya, nggak apa-apa. R inisial aja. Temen kantor gua, dia orang marketing. Kaget dong dia, shock. Terus kenapa? Gua tanyakan, kenapa Neng? Kata gua. Nggak apa-apa tuh Bang T, katanya cerita tentang, udah diemin aja. Gue bilang gitu kan, diemin. Iya, Terus iya. udah jalan lagi, lanjut jalan. Lanjut jalan, istirahat. Pokoknya setiap naik gunung itu ya per 1 jam gue istirahat 15 menit. Iya, kan buat cewek. Ya. Iya. Pas istirahat keberapa ya, itu udah mulai pos, kalau nggak salah di Cigowong namanya. Cigowong. Tuh. Pos berapa tuh?
di situ habis istirahat agak lama kan, ngambil air, terus masak. Setelah masak, ketiban malam gua kan, Oke. jam setengah 9 malam. Oh, udah jam setengah 9 malam. Ya, jam setengah 9 malam. Udah tuh jalan. eh, Setiap 1 jam jalan, pasti ada istirahat 15 menit. Itu pas dari situ Om Sugeng itu bilang sama gua, Om Jordi, gantian ya, yang lain udah pada jagain katanya mau istirahat. Oke, jadi Terus itu lagi istirahat. sekarang giliran lu katanya. Hmm. Gue istirahat tuh, gue bertiga tanpa lepas keril. Biasa kan anak gunung kalau istirahat nyender aja gitu, nggak yang namanya pakai ini apa lepas keril. Iya, karena kan Takutnya- keril gede gitu Iya kan. gede, itu cuma nyender doang udah enak gitu Iya. kan. Udah gitu, gue ngeliat ke depan, bener-bener itu seumur hidup gue ya. Gue sering naik gunung, baru nampakin itu orang gede setinggi pohon kelapa. Tapi bentuknya orang loh, pakai kupluk, ada sarung diselempangin gitu. Oh, jadi itu di jam udah malam gitu, terus kan jaga sendiri tuh. Maksudnya 15 menit itu. Iya, 15. mesti jaga tuh. Terus tiba-tiba lihat orang tinggi gitu. Dia tinggi. Pokoknya gue pas deretan gue, gue nggak apa-apa sebut nama. Heri Kristomo sama Om Agung, Iya. Sugeng gitu kan. Iya, Sugeng Stoyo. Gue senggol lah Om Sugeng, kata gue. Om, ngelihat orang nggak? Orang apaan? Depan gua ada orang tinggi banget. Lu ngelengos ke kiri, lihat lagi ke depan udah nggak ada. Oh, disuruh lihat kiri dulu, terus lihat lagi gitu. Masih ada apa enggak gitu. Ya, nggak ada, Hilang aja udah gitu. hilang aja. Tapi yang gua aneh itu tinggi banget loh orang. Itu sosoknya gimana? Maksudnya spesifiknya? Orang biasa orang. Orang? Kurus gitu? Atau Kurus tinggi. Ya gimana sih penjaga pila? Lu tahu nggak penjaga pila? Bentuknya kayak gitu aja. Oke, tapi tinggi banget gitu. Cuman tinggi banget noh. Gue merinding. Sumpah gue merinding. Kira-kiranya tingginya setinggi apa? Pohon kelapa. Anjay, itu tinggi banget. Ya tinggi banget lah. Kayak gue pernah denger sih, kayaknya hantu pojok galah kali ya, yang tinggi banget kurus gitu. Nggak tahu dah. Gue merinding noh. Sumpah serius. Tapi lu ngeliat mukanya, mukanya biasa manusia gitu. Gua ngelihat mukanya biasa manusia, dia rambut segini, pakai kupluk setengah, rambut segini. Jadi kayak gondrong rambutnya gitu. Iya gondrong, Laki-laki biasa kan? Iya laki-laki, tapi biasa pakai sarung Pakai sarung, selempangin. ya kayak jaga, kayak ronda gitu. Ya ronda gitulah. Terus lanjut Ya. lanjut. Habis dari situ? Ya dari situ udah gue biasa aja. Hmm. Setelah dia ini apa? Setelah gua nggak apa-apalah nama gitu kan. Itu kan hilang tuh. Habis hilang. Pokoknya dari pas kejadian si Topeng nemuin bilang sama gua diikutin anak kecil, itu kejadian berturut-turut. Terus dari situ kejadian tuh masih ada gitu. Iya masih ada. Apalagi Terus tuh? keduanya jalan lagi serat. Gue misah tuh, gua sama si Anto. Jadi kan ada orang pasti paling belakang yang ngejagain anak-anak kan semuanya. Pas gua jalan lagi, gua masih Anto sama si Anggi paling belakang. Ya, jadi Paling jaga yang belakang. lain gitu Tapi ya. ada yang enggak, ada lagi yang paling belakang. Ada yang paling belakang, pokoknya mah itu jaraknya mungkin 200 meter atau 100 meter gue misah dari orang-orang gitu kan. Ya emang naik gunung mah biasanya kayak gitu, nggak mungkin harus kita satu gitu bareng-bareng. Oh gitu ya. Ah. Jadi kalau naik gunung tuh memang nggak gerobol gitu, nggak. Enggak, paling dia duluan 50 kaki atau 100 meter, ntar dia nunggu dulu nih, abis nunggu ketemu jalan lagi yang duluan gitu. Jadi nggak mesti gitu harus ya? ngumpul semua. Oke. Yang penting kita tahu aturan aja. Kalau gue kan emang dari zamannya SMA kelas 1 udah suka naik gunung. Suka ngegunung. Terakhir gue kan kemarin ke Rinjani. Hmm. Ke Rinjani, cuman nggak terlalu ekstrim serem kayak gitu, guip kayak gitu kan. Cuman yang sampai sekarang gue alamin ya di situ di Cerme. Di Cerme itu. Ya, selain di Selamat ya di Cerme. Terus setelah gue jalan, gue lanjutin ya. Ya, oke. Gue bertiga tuh jalan, pas jalan si Anto bilang ke gue, Bang Jordi,
ini arah mana? Ada 2 cabang. Jalannya. Iya, jadi kan satu jalur bercabang gini 2. Iya, Ah. kiri kanan gitu. Jadi nyabang gitu 2. Udah, lu tunggu di sini. Gue lihat dulu ke depan. Ini ada tembusannya enggak? Udah, jalanlah gue ke ini. Ini nggak ada tembusannya, kata gue gitu kan. Nah, jadi cobain salah satu dulu gitu. Gua yang pertama, gue nyobain satu, nggak ada Oke. tembusannya kan. Pokoknya ada tapi jalanannya kecil banget gitu kan. Oke. Gua nggak yakin, kata gua. Pas gua jalan lagi ke yang satunya, dah kita yang ngambil arah ke sini aja, ini agak gede. Udah, gua positif tuh ke situ sama anak-anak bertiga. Pas jalan ke situ, si Anggi duduk bentaran. Duduk bentaran di pohon yang jatuh, yang tumbang, yang pokoknya pohonnya gede banget loh. Jadi ada pohon tumbang gede banget tuh. Jadi buat Gua duduk aja situ. jalannya ngolong ngelewatin pohon jatuh itu. Oke. Si Anggi agak ngelamun. Nah, ngelamun dia. Ya, sebenarnya kejadian ini semuanya itu karena ada salah satu temen gua yang gak terbuka. Terus si Anggi duduk tuh sama si Anto. Si Anggi pas duduk agak ngelamun. Gua tepak tah. Ini apaan kundangan? Iya. Jangan ngelamun. Ya, mana kan lagi di gunung tengah Nah, malam-malam. Iya, kan, tengah ya. malam. Tapi gua kalau misalkan manggil nih pada denger yang lain. Iya. Woi, di mana? Gua gituin kan. Ada gitu kan. Ya. Pokoknya Jadi ada yang nyaut gitu lah ya. iya, pokoknya nyaut apapun ada lah gitu kan. Pas ini dia bilang sama gua, "Bang, ada orang gede banget." Siapa tuh yang bilang? Si Anggi. Kayak gerandong bentuknya. Waduh. Pokoknya kayak genderuwo gitu, gede banget. Tuh merinding lagi gua. Ya. Sumpah gila. Jadi yang si Anggi lihat sosok kayak genderuwo gitu. Genderuwo gede banget gitu. Terus yang lihat bukan dia doang. Si Anto pun ngeliat. Jadi ngomong hal yang sama gitu. Iya, ke gua ngomong yang hal yang sama. Yang anehnya gua nggak ngeliat loh. Lu nggak lihat justru. Gua nggak ngeliat sama sekali. Nah situ waktu si Anggi ngeliat girap nggak dia? Maksudnya kayak takutan atau gimana gitu? Enggak. Kan dari awal dari bawah emang si 3 cewek ini, 3 perempuan itu pemula. Oke. Naik Jadi baru gunung. pertama kali gitu Nah ya. baru pertama kali dia udah ngejamah gunung yang tingginya 3100 mdpl kalau nggak salah. Jadi tinggi Lupa banget gua. gitu ya. Iya. Jauh gitu ya. Biasanya kan kalau misalkan anak-anak gunung itu pemula itu gunung gede. Oh, gunung gede. Ya, yang tingginya 2900. Ya, jadi masih gunung-gunung yang nggak terlalu Ya, tinggi gitu lah ya. Nah, itu. Dia ngelihat agak lamaan. Cerita tuh berdua. Pas duduk, dia malah yang genderuwonya itu dari depan dia duduk di samping dia. Nggak kelihatan muka, cuman bentuknya itu hitam gede gitu. Nah, dibilangnya gerandong. Ya seperti gerandong lah. Genderuwo yang lu bilang tadi. Iya, oke. Gue bilang, gue nggak ngelihat sumpah. Gue ngelihat bang. Kata si Anto. Kata si Anto, gue ngelihat bang. Jadi divalidasi sama si Anto nih. Gue juga lihat gitu kan. Iya. Udah diem aja. Dia pengen jadi teman kita. Kata si Anto tuh teman gue. Positive thinking. Nah, duduknya itu gue berdiri di depan. Ya. Gue berdiri di depan. Ini mereka duduk berdua. Ini si Anggi, ini si Anto. Yang salahnya ini si Angginya di tengah. Si Angginya di tengah. Geran ini apaan? Yang bentuk gede hitam Ya, itu. si genderuwo itu. Di depan dempetan sama gua. Pindahlah dia duduk ke samping si Anggi. Oke. Sumpah gua. No. Itu menurut si Anggi. Iya, untungnya kan di bawah udah bilang nih semuanya sama tim gua ya, anggota. Kalau ngelihat sesuatu cukup kita yang rasain gitu. Iya. Nggak usah yang kayak gimana, yang penting kita nggak jahat, nggak jorok, ngucap yang baik-baik. Iya, Gituin kan benar. semuanya. Pas gitu, si Anggi nengok lagi udah nggak ada. Oke. Nggak terjadi apa-apa, alhamdulillah sih, alhamdulillah. Iya, lewat. Lewat. Jalan lagi tuh gua 10:30. Udah 10:30. Udah 10:30. Pas 10:30
istirahat lagi tuh, Hmm. istirahat buat makan. Mau pada makan roti apa bikin mie kata dia gitu. Hmm. Terus kata si Bima ya, orang PGA, yaudah kita istirahat aja, cuman agak lamaan kata dia gitu. Masalahnya ini fisik udah pada nggak kuat, pemula semua. Iya, udah pada kecapean gitu ya. Istirahatlah, gue bikin wedang, terus bikin mie, pokoknya mah istirahat agak lama lah, kurang lebih 30 menit. 30 Pas menit. ya, berarti. pas istirahat di situ kejadian lah. Teman gue cewek, si Rahma, Hmm. dia udah Disebut nggak apa-apa namanya. nggak apa-apa, ntar gue izin lah sama Iya. mereka. Rahma. Ya, belum tentu kan mereka juga nonton kan Iya. podcast ini, tapi insya Allah gue promoin dah. Amin. terus Nih, terus. pas itu kejadian lah, bener-bener kejadian yang gak diduga. Kenapa tuh si Rahma? Si Rahma itu pokoknya hipo, ditambah dia ya kejadian aneh aja gitu. Dia kenapa ya hipo? Dia kedinginan banget gitu? Dia kedinginan banget dan gak sadar, terus dia kayak ngigonya yang lantur-lantur aja. Oh jadi, udah parah dong hiponya berarti. Gue udah bukan parah lagi. Gue kalau misalkan ketemu dia di kantor nih sekarang, lu nggak disangka hidup sekarang. Jadi udah sampai segitunya, sampai kayak udah mau Ih, orang mukanya aja udah hitam biru. Gimana sih biru, orang kayak Kedinginan. orang kedinginan, kayak orang mau mati gitu. Ya, kalau buat yang nggak tahu hipo, itu ntar aku taruh penjelasannya di sini, kalian baca sendiri ya. Ya, Ya. bagus. Hmm. Pokoknya pas dia kena hipo, semua orang-orang meluk dia, Ya. musap-musap dia. Karena Pokoknya semuanya dah, pokoknya Biar anget lah, biar dia anget apapun gitu kan. Udah tuh orang semuanya sibuk ke sini, ke siapa? Ke si Rahma itu ini, kan. Udah sibuk ke si Rahma. Gua di situ kena loh. Lu juga ikut kena. Kena. Itu yang dulu rasain apa? Maksudnya kok bisa? Nih, jadi yang tahu pertama si Bima Oke. bilang sama gua semuanya, katanya jangan ada yang lengah. Pokoknya jangan ada yang lamun, jangan ada perut yang kosong, kata dia gitu kan. Udah pada ngomong gitu kan. Iya. Gua ngelamun, Lamun. kecapean. Iya. Sumpah kecapean karena Karena kan, ngurusin orang iya, segala apa gitu Otaknya jalan. pasti pusing Udah gitu kemana-mana kan. gitu kan. Kata gua, mana belum nyampe, kata gua gitu kan. Iya. Ya udah tuh, apaan? Gua duduk kan sendiri. Gua kayak kaku badan. Jadi pikiran kayak ngelayang-layang. Udah Jadi nggak gua karuan. udah nggak bisa ngebuka gigi. Gigi gua nih cerita anak-anak aja nih ya. Gigi gua itu dibuka pakai ini, pakai sendok buat biar air masuk, biar roti masuk. Jadi kayak step gitu. Iya pokoknya udah kayak gimana sih? Kayak greget gitu ya. Iya, Gitu. pokoknya kayak udah nggak sadar gua. Iya. Tapi alhamdulillah pas air hangat masuk udah nggak ada yang namanya gua kesurupan Kesurupan atau gimana gimana? sih, nggak. Mungkin itu bergesekan kali, bergesekan aura positif dan negatif. Iya. Jadi kayak gitu kali ya. Udah di situ gua, si Bima malah kena loh temen gua. Beruntun jadinya Nah, gitu ya. beruntun. Kalau si Bima itu cuman pingsan doang sih. Pingsan terus ngigonya yang macem-macem udah. Tapi kalau gua mah nggak ngigo. Emang gua mah emang kena hipo kali ya. Iya, mungkin terlalu udah capek, pusing, Nah, jadi gitu. jadi jatuh gitu. Itu dari posisi yang si Rahma, terus Bang Jordi, terus Bang siapa satu lagi yang kena juga itu masih berapa jauh dari puncak, dari atas gitu? Kurang lebih masih 1 kiloan. Berarti udah nggak terlalu jauh sebenarnya. 1 kilo apa? 1 kilo 1 kilo di gunung itu jauh bro. tinggi ya? Iya. Soalnya kan nanjak Nah, gitu ya. iya. Cuman ada yang tembus, ada yang enggak. Dan akhirnya gue di situ mutusin, ya udah kita ngecamp di sini. Ntar summit jam 3 dari sini. Ya udah gue ngecamp di situ, buka tenda, buka apa di situ. Akhirnya ngecamp. Nah itu si Rahma gimana? Iya nih, ntar langsung lanjut lagi. Oke. Terus si Rahma ini apa? Masih sibuk tuh, gua sadar aja langsung ke si Rahma lagi, cari kesibukan semua Iya. sendiri-sendiri gitu kan. Pas dari situ si Rahma, alhamdulillah tuh selang setengah jam dia sadar. Jadi setengah jam dia collabnya tuh. Setengah jam bisa
kayaknya mah 1 jam lebih dah. 1 jam lebih. 1 jam lebih. Paniknya kayak apa itu? Semua panik dong. Namanya bawa anak orang loh. Iya benar. Iya. Kalau ada apa-apa di mana kan? Nah gimana? itu makanya semua orang cewek-cewek udah pada nangis langsung kan. Siapa yang marah kalau nggak salah Heri Kristomo dah. Kata Sherry, lu ngapain pada nangis? Udah nggak usah yang kayak gituan, lebay kata dia gitu. Ini kita sama-sama gimana caranya saling menyemangati gitu kan. Ya udah tuh di situ digosok-gosok segala apa, pelukin nggak apa-apa cowok juga kata dia gitu kan. Pelukin semua. Terus bara api ngelilingin tubuh dia nih di kiri kanannya udah. Biar bara api gitu ya. Sadar. Terus sadar dia ngomong apa? Aku di mana? Linglung. Aku di mana katanya gitu. Kok capek banget. Semua nangis loh. Iyalah, gimana tadi kan udah sempet chaos gitu kan? Iya. Enggak, semuanya nangisnya gini. Gimana kalau pulang? Iya. Benar, gimana? Tapi itu keajaiban sih ya. Masuknya. Iyalah. Sumpah keajaiban. Kan 1 jam. Nah, istirahatlah gua di situ tuh semua. Camp di situ pas istirahat. Ya udahlah. Istirahat sini. Siapa yang jangan maksain kata ketuanya ya. Pokoknya kita semuanya kompak, nggak usah maksain. Yang mau tembus, yang enggak. Okay. Gua di situ milih pasrah. Gua karena udah 3 kali ya ke Cerme. Itu gua yang kedua kalau nggak salah. Itu kedua kali itu. Ya. Gua nggak tembus. Itu yang maksudnya tembus dan nggak tembus itu maksudnya gimana sih? Nyampe ke puncak atau ya, enggak gitu? Iya summit jam 3. Oke. Ya, gua di situ yang tinggal Rahma, Bima, si Anto. Pokoknya yang tembus itu 4 orang kalau nggak salah. Jadi tetap ada yang masih jalan. Cewek 2. Setelah itu pas summit paginya baru terungkap. Apa tuh? Si Anggi cerita. Kalau dia itu menstruasi. Aduh, gunung malam-malam menstruasi. Iya nggak mandang malam sih kalau gunung itu. Iya sih ya. Maksudnya kalau ada apa-apa cerita. Iya, jadi biar kita ngerti penanganannya atau gimana gitu ya. Pasti nggak boleh. Nggak boleh ya? Kalau boleh. di gunung itu, karena kan kalau kata orang kotor gitu ya. Iya kotor, nggak amis juga, ya, ngebawa amis. Cium baunya, iya. Makhluk-makhluk kayak gitu suka sama baunya. Nah gitu. Jadi dari disayangkan. Dari tadi mungkin gara-gara itu gitu ya. Nah iya gara-gara itu. Coba kalau misalkan mungkin nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Kalau misalkan nggak ada kejanggalan gitu. Itu benar-benar dia ngomong pas udah turun gitu ya. Enggak. Jadi kita ngobrol aja nih di tenda nih habis sarapan pagi. Iya. Ada apa sih gini? Kok gini amat? Kok gini gitu Kak. Dari awal nggak kayak aneh gitu. Tapi kok pas perjalanan setelah pos 1 ada aja gitu. Ya, ada aja gitu ya. Dari si Topeng ikutin anak kecil. Sampai ibaratnya bapak-bapak semua tinggi, lihat gerandong. Iya. Ada lagi kejadian malam. Itu pas pokoknya sebelum kejadian si Rahma ya. Gua masih si Anto buka baju nih. Buka baju dia pakai singlet aja. Lari-larian. Lu jangan sombong dah kata dia gitu kan. Biasa bercanda kalau gua kan kalau naik itu nggak lepas ini madu di bibir gua gitu kan. Gua makanin tuh madu saset gitu kan. Nggak lepas-lepas. Itu biar apa? Stamina. Oke. Ya biar nggak mual juga. Iya. Terus gue biasa sama Anto, gua aja sama Anto itu baru kenal. Dia anak Gunadarma kalau nggak salah. Itu bukan anak kantor. Oke. Bukan anak kantor. Ketemu di situ apa memang? Komunitas sih. Oh komunitas. Jadi misalkan, bareng berangkat gitu. Ya misalkan gua dulu ketemu dia di Gede nih. Tukeran kontak. Oh terus kayak mau ikut nggak? Mau ikut gitu nggak? Ya? Gue jalan nih 5 orang misalkan gitu. Ya. Terus oh yaudah, gue ikut. Tapi asikin aja ya temen gue ya, nggak usah yang namanya canggung kata gue. Iya. Udah ikut dia. Sombong-sombongan tuh dia buka baju. Gue mau lari kata dia. Iya. Biar sampai duluan. Enakan di sana. Enak dari mana lu ngebuka tenda bego kata gue. Terus pas gitu dia sebenarnya pemula juga loh. Naik gunung itu nggak paling dia baru 3 kali naik gunung.
Oh jadi masih hitungannya pemula lah gitu ya? Iyalah masih pemula. Dia jalan sama gue malam, baterai gue habis, terus headlamp gue habis baterainya. Oke. Senter yang di kepala itu. Sisa HP dia doang satu. Itu pun baterainya 5%. 5% buat apa? Sebentar Iya. doang. Pokoknya kata dia gini, "Bang, kok lu nggak takut sih? Kiri kanan kita tengah hutan," katanya. Yang tadi gue cerita sama lu, kalau naik gunung kan 50 meter, 50 kaki Baru ada orang lagi. baru gitu. ada orang, Iya. 100 kaki ada orang gitu kan, nggak mesti harus kumpul semua gitu kan. Iya iya. Gue jalan sama dia, ayo kata dia buru-buru. Ngapain harus buru-buru kata gue. Kalau naik gunung, gue lebih takut ngelewatin kuburan daripada hutan, kata gue gitu kan. Kalau naik gunung, di gunung suka ada kuburan kah? Enggak, bukan maksudnya gue di tempat sepi nih, misalkan di depan kosan lu nih, Iya. sepi. Gue lebih takut itu dibanding hutan. Oke. Kalau naik gunung kan, kenapa gue nggak dikasih ketakutan? Anak gue pun bilang gini sama istri gue, kamu nggak pernah takut? Enggak pernah takut. Masalahnya gue dapet ilmu dulu dari siapa gitu ya. Kalau naik gunung itu fokus satu tujuan, ke depan, nggak usah kiri kanan. Oke. Itu. Jadi ya fokusnya ke yang gue tuju gitu. Iya. Ke depan aja gitu ya. Padahal kalau kita ngelihat kiri kanan, tuh, ngelihat mata merah lah, ngelihat apalah, ngelihat Namanya di tengah hutan ya. Nah iyalah, nggak ada lampu satupun. Iya kan ya. Jalan yang kita pijak pun nggak kelihatan. Ibaratnya. Situ selalu bawa ini ya senter gitu ya. Kalau malam ya headlamp, ya harus bawa. ya senter di kepala itu. Iya. Jadi jalan, lari-larian tuh. Kenapa gue lari-lariannya? Apaan? Ngejar supaya ketemu anak-anak, biar lampunya itu barengan. Iya. Nah, Ngerti kan? Mau namanya habis satu kan? HP lu. 5% Di tengah lagi. hutan. Bukan masalah 5%-nya. Tengah hutan HP kecil, Iya. kita gini ngelihat juga loh. Iya. Gak Iya, kelihatan ngelihat ke bawah. apa-apa gitu ya. Pokoknya mah yang kita pijak ya itu. Untung datar gitu kan. Iya. Gue lari-larian tuh sama Anto. Bang, kata dia gitu. Udah dia ngentel tangan gue terus tuh. Iya. Pas ngentel tangan gue, bang, gue ngeliat di belakang, kata dia gitu. Iya. Lari. Gue ngebecandain dia, Iya. lari kan, ngacir. Lu ada apaan? Kata yang di depan. Udah ketemu. Udah ketemu teman ya. Udah ketemu teman, ngapain ya? Terus pas turun itu udahlah kejadian kayak gitu ya. Rahma juga udah kayak gitulah, ini kayak gitu ya. Iya. Pas turun ketemu babi hutan ini gedenya minta ampun, seumur umur gua baru ngeliat loh. Itu pas turun. Jadi subuh pagi gitu. Enggak, kalau turun itu gua Udah. sekitar jam 8:30. Pagi. Ya. Oke. Ketemu babi hutan. Iya. Gua ketemu babi hutan, terus temen gua si Topeng temuin kaki 1000 tapi bentuknya, tapi gedenya segede manusia. Iya. Iya. Kalau di hutan gitu loh. Kaki 1000 segede manusia. Iya, yang gimana sih yang kita biasa ngelihat yang kecil, terus kalau misalkan kita kagetin, Cet, dia bulat. ngebulet. Hah? Iya. Segede orang. Iya, segede orang. Anjir, gede banget. Ya, iya, di hutan itu kayak gitu. Dulu gue pernah nemuin juga, gue nggak aneh. Dulu gue pernah nemuin waktu gue ke mana sih yang di Banten itu? Apa? Baduy. Baduy. Iya. Ya. Itu gue di Baduy juga, termasuknya mistisnya lumayan. Kental ya. Iya, cuman ya udahlah, ini lain jalur ya lah. Oke. Kapan-kapan kita Iya, cerita lagi. kapan-kapan ada part 2-nya berarti. Jadi gue udah nggak aneh ngelihat kaki 1000 karena gue sendiri pernah ngelihat dulu waktu ke Baduy. Gue perjalanan jam 7 pagi nyampe jam 5 sore, nyampe atas. Buset, berarti berapa jam tuh? 7 pagi ke 5. 12 jam ya. 12 jam kurang. 12 jam lebih lah. Lebih ya? Lebih dong. 7 ke 5 berapa jam? Belum 12 jam. Belum ya? Belum. 10 Ya. jam. Iya, intinya segitulah. Kan gue Baduynya Baduy dalam. Tapi baliknya cepet loh, cuma 3 jam. Cuma 3 jam. Mungkin Iya. kan udah terbiasa kali ya. Bukan, Kenapa? ngelewatin jalur hutan larangan.
Oh, ada hutan larangan di situ. Ya makanya kan pas gue ini dikirain gue di sinetron aja yang si Prilly dulu itu kan, sama si siapa sih cowoknya itu, Aliando. si Aliando, dikirain hutan larangan di situ doang kan. Ya, Ternyata ada, beneran ada di aslinya. Justru lewat situ. Gue lewat situ, cuman harus sama orang Baduinya. Oh, jadi harus ada tour guide-nya gitu ya? Nah ya, itu buat kapan-kapan lah cerita. Oke. Ya, buat teman-teman, ada yang pernah lihat itu kah kaki seribu yang segede manusia? Buat yang pernah lihat, ketulis di kolom komen. Ya. Terus Bang Jordi, kalau menurut Bang Jordi nih, buat orang-orang yang pemula yang baru naik ke gunung, apa aja nih yang perlu diperhatiin? Kayak kan kalau Bang Jordi udah sering nih, coba kasih tahu dong teman-teman nih biar ngerti gitu. Pesennya kalau menurut gue gini aja sih, simple naik gunung. Orang kan kalau ngomongin gunung capek. Kalau ngomongin gunung capek. Tapi kalau ya sama kayak gue dulu pemula, gunung ogah banget. Capek, minum di mana? Berak di mana ya gitu. kan. Tapi pas naik gunung pertama kali, yakin, sumpah seyakin-yakinnya lu bakalan nagih. Nyandu lebih dari narkoba. Anjay. Cobain Candu ya. Candu banget. Bagus banget di atas ya, Bang. Bukan gimana ya? Jadi gua kasih gambaran nih buat temen-temen nih. Semua lulu pada yang ibaratnya ngerasa sukses, banyak duit segala gimana, kalau lu belum nyobain gunung, belum tahu yang namanya proses. Gue belum pernah lagi. Kalau orang mau sukses, mau jadi bintang, mau apapun itu, mau setinggi langit kita jadi manusia, proses yang kita harus jalani. Iya, semua itu butuh proses. Nah, seperti halnya naik gunung, capek, letih, lapar, segala apapun ada, kayak ngejemput mati, ngerti nggak lu? Iya. Kayak ngejemput mati dah. Ya makanya itu gue juga suka heran, kayak ini mah gue orang awam ya, Ya. maksudnya orang awam yang nggak pernah naik gunung, kayak orang-orang ngapain sih naik gunung kan capek, terus kayak di sana juga banyak kayak hal-hal bahaya gitu kan. Nah. Banyak kayak orang-orang naik gunung terus kayak hilang lah atau gimana lah gitu, masuk jurang lah, kayak ngapain sih nyari-nyari petaka gitu. Iya. Kalau gue orang awam ngomongnya gitu iya. ya. Tapi kenapa tuh Bang? Maksudnya sensasi apa sih? Ya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kalau menurut gua sih. Gua selalu mengibaratkan gini, ya wajar gua kayak gini, prosesnya nggak mudah loh. Iya. Jadi Proses pengen jadi sesuatu itu nggak mudah. itu Gue pengen puncak nih, pengen ada di atas puncak, prosesnya luar biasa. iya. Jadi Luar biasanya ya nggak tahu lah gue. nggak bisa digambarkan. Iya, Jadi nggak punya bisa kebanggaan digambarkan. tersendiri lah gitu ya. Jadi pesan buat teman-teman, kalau buat naik gunung pemula itu santunnya aja, sopan santunnya aja yang dijaga, Iya. omongan yang dijaga, terus ya kalau perlengkapannya kuat, mencukupi, ya insya Allah bisa. Pasti bisa. Terus naik gunung itu nggak usah dibikin beban. Kayak misalkan lu naik sama gua nih, ngobrol aja ngalir sampai atas, mau lu nyanyi asal jaga ucapan aja. Kalau Sopan lah misalkan ya gitu ya. kalau kita mau buang air kecil ataupun air besar, numpang gitu aja sih. Iya, karena di situ kan bukan cuma kita gitu ya. Nah, sesimpel itu naik gunung itu. Iya, Yang iya, penting ngerti, nggak ngerti. ngomong kasar, kotor, udah gitu aja. Oke. Ya, guys teman-teman, gimana menurut kalian pengalaman dari Bang Jordi? Ngeri ya, di gunung itu banyak sama sosok-sosok kayak gitu. Jadi kalian kalau misalkan mau naik gunung gitu harus jaga ucapan, harus sopan santun lah gitu ya. Sopan santun, itu Saling nomor satu. menghargai aja gitu, karena kan yang di situ bukan cuma kita dan makhluk lain itu benar adanya gitu ya. Ya, thank you Bang Jordi udah Siap. cerita di Horror Pod. Buat teman-teman yang punya pengalaman mistis dan gaib dan mau sharing di Horror Pod, boleh langsung komen di bawah atau DM di Instagram Horror Pod, dan bisa juga email di email yang aku taruh di bio Instagram. Ya, thank you ya Bang. Siap. Thank you banget nih. Ya, sampai ketemu di next episode. Thank you teman-teman. Bye-bye.